Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kegiatan pembelajaran satu ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian senyawa hidrokarbon. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, hidrokarbon terdiri dari hidrogen dan juga karbon. Hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana. Hidrokarbon hanya terdiri atas unsur karbon atau C dan hidrogen H. Walaupun hanya terdiri atas dua unsur saja, hidrokarbon merupakan suatu kelompok senyawa yang besar. Contohnya adalah metana CH4, etena C2H4, dan asetilena C2H2. Oleh karena itu, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang paling sederhana. Pada slide yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai senyawa organik dan anorganik. Ahli kimia membagi senyawa di alam semesta menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu senyawa organik dan yang kedua senyawa anorganik. Pada tabel berikut kita bisa melihat perbedaan sifat umum pada senyawa organik dan anorganik. Contohnya dalam senyawa organik yaitu C3H8. C3H8 memiliki unsur C dan H. Partikelnya C3H8 memiliki ikatan kovalen dan kepolarannya nonpolar. Memiliki titik leleh min 188 derajat Celcius dan titik didihnya min 42 derajat Celcius. Keterbakarannya terbakar di udara dan kelarutan dalam air tidak larut. Selanjutnya yaitu contoh dalam senyawa anorganik yaitu NaCl. NaCl memiliki unsur Na dan Cl, lalu partikelnya merupakan partikel Na+ dan Cl-. Ikatannya merupakan ikatan ionik dan kepolarannya pun juga ionik. Titik lelehnya yaitu 801 derajat Celcius, titik didihnya 1413 derajat Celcius, keterbakarannya tidak terbakar dan kelarutan dalam air larut. Selanjutnya yaitu kekasan atom karbon. Nah, atom karbon ini merupakan pemeran utama dalam senyawa hidrokarbon. Atom C memiliki karakteristik yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik tersebut yaitu mampu membentuk rantai C yang panjang. Atom C mempunyai 4 elektron valensi, elektron pada kulit terluar ya. Keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan unsur logam maupun non-logam lainnya. Unsur-unsur yang sering berikatan kovalen dengan atom karbon adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan halogen. Selain itu, atom karbon juga dapat membentuk ikatan kovalen antar atom karbon lainnya, baik itu ikatan tunggal, ganda maupun rangkap tiga. Nah, bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri ya, itu terdapat ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Atom karbon tidak hanya dapat berikatan dengan atom selain karbon, tetapi juga dapat berikatan dengan atom karbon lainnya. Nah, atom karbon yang berikatan dengan atom karbon lainnya dapat membentuk suatu rantai karbon. Rantai karbon dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu rantai lurus, bisa kita lihat gambarnya. Yang kedua yaitu rantai bercabang. Yang ketiga rantai tertutup. Dan yang keempat yaitu rantai jaring. Selanjutnya kita akan membahas mengenai posisi atom karbon. Nah, berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, muncullah istilah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuaterner. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon tertentu. Nah, contoh yang pertama yaitu atom C primer. Atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon lainnya. Bisa kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 atom C primer. Yang kedua yaitu atom C sekunder, atom-atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Nah, contohnya itu terdapat dua yang dilingkari tanda merah itu CH3 dan juga CH3 itu merupakan atom C sekunder, mengikat dua atom karbon lainnya. Untuk yang ketiga yaitu atom C tersier, atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga.
Nah, di situ bisa kita lihat yang dilingkari merah yaitu CH. Maksudnya 3 mengikat 3 atom tetangga, yaitu ada di sebelah kirinya yaitu mengikat CH3, di sebelah bawahnya juga mengikat CH3, dan di sebelah kanannya juga mengikat CH3. Selanjutnya yang terakhir yaitu atom C kuarterner, atom-atom karbon yang mengikat 4 karbon tetangga. Nah, itu yang dilingkari tanda merah yaitu atom C. Itu bisa mengikat di sebelah kirinya CH3, lalu di atasnya juga CH3, di bawahnya CH3, dan di sebelah kanannya mengikat atom CH. Berarti ada 4 atom yang diikat oleh atom C. Selanjutnya yaitu klasifikasi senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan senyawa hidrokarbon tak jenuh. Klasifikasi ini dibedakan berdasarkan ikatan antar atom karbon. Nah, senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang semua atom C berikatan tunggal, seperti senyawa pada alkana dan sikloalkana. Jadi di sini tidak ada senyawa yang berikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Bisa kita lihat pada contoh gambarnya. Contoh A yaitu merupakan gambar propana, contoh B merupakan gambar 2-metilpropana, dan C siklopropana. Berikutnya yaitu senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang salah satu atau lebih atom C pada senyawa tersebut berikatan rangkap 2 atau rangkap 3, seperti pada senyawa alkina dan alkuna. Contohnya yaitu ada propena, benzena, propuna, dan siklopentuna. Selanjutnya, klasifikasi senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, pada klasifikasi ini senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi senyawa hidrokarbon alifatik, siklik, dan aromatik. Yang pertama, senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon terbuka atau lurus maupun bercabang, seperti pada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Contohnya yaitu terdapat propana, propena, propuna, dan 2-metilpropana. Yang kedua yaitu senyawa hidrokarbon siklik adalah senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup. Bisa kita lihat contohnya. Yang contoh pertama yaitu siklobutana, yang kedua ada siklobutena, dan yang ketiga ada sikloheptuna. Senyawa hidrokarbon yang ketiga yaitu senyawa hidrokarbon aromatik. Merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup dan juga memiliki ikatan konjugasi atau selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Bisa kita lihat contohnya pada contoh yang pertama yaitu benzena. Terdapat ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan tunggal, dan ikatan rangkap. Selang-seling jadi antara ikatan tunggal dan ikatan rangkapnya. Yang kedua yaitu toluena. Bisa kita lihat gambarnya yang berada di sebelah kanan dari benzena. Cukup sekian penjelasan pada kegiatan pembelajaran 1 mengenai senyawa hidrokarbon. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.